Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube aku, Apoteker Devinta Rani. Nah teman-teman, kali ini aku bakal share ke kalian informasi terbaru terkait seleksi penerimaan CASN tahun 2024. Nah, informasi ini dirilis oleh Kementerian Pan-RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, peraturan ini rilis di akhir Juli dan dikeluarkan dengan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara yang dirilis oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, untuk yang bagian pertama yaitu bab 1 ketentuan umum. Dalam bab ketentuan umum ini terdapat pasal yang pertama yaitu terkait dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan, jadi di sini tuh berisi informasi-informasi terkait topik-topik atau bahasan penting dalam peraturan ini. Nah, untuk yang pertama yaitu kompetensi dasar, yaitu kemampuan atau karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri seorang pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kompetensi bidang. Nah, untuk kompetensi bidang ini yaitu kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan. Nah, kemudian ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kemudian ada seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, tes berbasis komputer atau computer assisted test, kemudian sistem seleksi calon aparatur sipil negara, terus nilai ambang batas, masa sanggah, sanggahan, masa perjanjian kerja, jabatan, kemudian instansi pemerintah, instansi pusat, menteri, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, panitia seleksi nasional, instansi daerah, pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, kemudian aparatur sipil negara, kemudian pegawai aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K. Kemudian ada jabatan fungsional serta jabatan pelaksana. Nah, yang kedua, untuk pasal kedua itu berada pada poin pengadaan pegawai ASN bertujuan untuk. Nah, pengadaan ASN ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat guna, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk pasal yang ketiga, pengadaan pegawai ASN ini dilaksanakan berdasarkan prinsip B. Yang pertama kompetitif, kemudian adil, ketiga objektif, keempat transparan, kelima bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta yang terakhir adalah tidak dipungut biaya. Kemudian untuk bab 2 yaitu bagian pengadaan. Nah, pengadaan pegawai ASN ini dilaksanakan untuk memperoleh ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, kemudian mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, kemudian memiliki keterampilan, keahlian, perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan, serta yang terakhir adalah memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi. Nah, kemudian ada pasal 5. Pasal 5 ini berisikan terkait jenis pengadaan pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan P3K, kemudian jenis pengadaan pegawai ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama tadi berlaku bagi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kemudian jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tersebut ditetapkan dengan keputusan dari menteri.
Nah, kemudian pengadaan pegawai ASN ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama tadi. Nah, instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kemudian penyusunan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tersebut disusun dengan mempertimbangkan yang pertama kebutuhan organisasi dan yang kedua adalah ketersediaan anggaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penyusunan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dilakukan pada sistem elektronik. Kemudian kebutuhan pegawai ASN ditetapkan dengan keputusan menteri setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis kepala BKN. Kemudian pada pasal 7, pengadaan pegawai ASN sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dilakukan melalui ujian secara nasional dan tingkat instansi. Nah, pengadaan ASN secara nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan ASN pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, ahli pertama, dan ahli muda. Kemudian pengadaan pegawai ASN secara nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan oleh Panselnas, kemudian panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN, dan instansi pembina jabatan fungsional. Pengadaan ASN tingkat instansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan P3K pada jabatan fungsional. Pengadaan pegawai ASN tingkat instansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Nah, pengadaan pegawai ASN tingkat instansi dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dan atau instansi pembina jabatan fungsional. Kemudian untuk pasal 8, jenis penetapan kebutuhan pegawai ASN dibagi menjadi yang pertama adalah penetapan kebutuhan umum dan atau penetapan kebutuhan khusus. Jenis penetapan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan menteri. Kemudian pasal 9 menjelaskan bahwa dalam hal yang terjadi keadaan kahar, menteri dapat menetapkan mekanisme pengadaan pegawai ASN untuk keadaan kahar. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu yang ke-1 yaitu Panselnas. Kemudian pasal 10 dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan pegawai ASN secara nasional, menteri membentuk Panselnas. Nah, Panselnas itu terdiri dari beberapa tim, yaitu tim pengarah, pelaksana, pengawas, audit teknologi, pengaman teknologi, penjamin mutu, kemudian sekretariat tim pengarah, dan tim penyusun naskah soal seleksi. Kemudian untuk bab 4 yaitu tahapan pengadaan, bagian ke-1 yaitu bagian umum pasal 15. Yang pertama, pengadaan pegawai ASN secara nasional dilakukan melalui tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan sebagai calon PNS dan pengangkatan sebagai P3K, masa percobaan bagi calon PNS dan pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengadaan pegawai ASN tingkat instansi dilakukan melalui tahapan. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan sebagai P3K. Nah, kemudian pengumuman lowongan. Pengumuman lowongan ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B dilakukan oleh Panselnas dan panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Kemudian panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN mengunggah
Tautan pengumuman lowongan pada pengadaan pegawai ASN secara nasional melalui SSC ASN. Kemudian pengumuman lowongan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling singkat selama 15 hari kalender. Pengumuman lowongan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat jenis pengadaan, nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan atau sertifikasi, rentang penghasilan per jabatan, deskripsi jabatan, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal tahapan seleksi, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, tata cara pendaftaran dan seleksi, layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola masing-masing instansi pemerintah. Kemudian dalam hal instansi pemerintah menyelenggarakan yang pertama SKB tambahan atau seleksi kompetensi bidang tambahan untuk pengadaan PNS, seleksi kompetensi teknis tambahan untuk pengadaan P3K, seleksi kompetensi bidang selain dengan CAT BKN yang diselenggarakan oleh BKN dan atau seleksi kompetensi teknis selain dengan CAT BKN yang diselenggarakan oleh BKN. Pengumuman lowongan memuat jenis beserta bobot nilai tes yang akan diselenggarakan. Yang kedua, dalam hal terdapat jenis seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang menggugurkan, instansi pemerintah harus mencantumkan keterangan dan kriteria pengguguran dalam pengumuman lowongan. Kemudian yang ketiga, instansi pemerintah dan BKN wajib memastikan bahwa rincian kebutuhan pegawai ASN yang terdapat pada SSC ASN sama dengan rincian kebutuhan pegawai ASN yang ditetapkan Menteri. Kemudian selanjutnya adalah bagian kelima, yaitu bagian pelamaran. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. Kemudian usia paling rendah adalah 20 tahun dan yang paling tinggi adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Kemudian poin yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Indonesia, kemudian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedelapan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Yang kesembilan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kesepuluh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Yang ke-11, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Poin yang kedua, batas usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin yang ketiga, instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Kemudian, poin yang terakhir yaitu poin keempat, ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf H ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pasal 24. Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 ayat 1, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Poin A, tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. B, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. C, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K.
D. Dalam hal P3K, melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun yang telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Kemudian poin yang kelima atau E, ketentuan pengalaman sebagaimana yang dimaksud pada huruf C ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pasal 25 ayat pertama, pelamaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSC ASN. Kemudian poin yang kedua, pelamaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Kemudian poin yang ketiga, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Keempat, pelamar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode atau tahun anggaran. Poin kelima, dalam hal pelamar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 diketahui melamar A. lebih dari satu instansi atau jenis pengadaan atau satu jenis jabatan, atau B. menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah bagian ke-6 yaitu tahapan seleksi. Tahapan seleksi itu sendiri pasal 26. Seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf D untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 tahap. A. Seleksi administrasi. B. Seleksi kompetensi dasar. C. Seleksi kompetensi bidang. Lanjut ke pasal 27. Seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf D dan ayat 2 huruf D untuk pengadaan P3K terdiri atas 2 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Untuk tahapan seleksi administrasi, yang pertama, seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 huruf A dan pasal 27 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Yang kedua, seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Yang ketiga, panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Yang keempat, dalam hal dokumen pelamaran yang dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 mengikuti seleksi kompetensi dasar untuk pengadaan PNS atau seleksi kompetensi untuk pengadaan P3K. Kemudian ada masa sanggah hasil seleksi administrasi. Nah, pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut diajukan melalui SSC ASN. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dapat menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam hal kesalahan berasal dari pelamar. Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 diterima, panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Kemudian paragraf 4 berisikan tentang SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf B menggunakan cat BKN. SKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Nah, SKD itu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi.
Kemudian untuk pasal 31, panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN berkoordinasi dengan ketua Paselnas dalam pelaksanaan SKD. Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh ketua Paselnas kepada PPK masing-masing instansi pemerintah melalui SSC ASN. Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dan diumumkan oleh setiap instansi pemerintah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada seluruh pelamar. Poin yang keempat, instansi pemerintah dan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD. Poin 5, pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Kemudian poin 6, dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD berdasar berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan. Dalam hal nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka terhadap pelamar diikutkan SKB. Kemudian pada paragraf kelima ada SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, SKB ini sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 huruf C dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, yang kedua, pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 31 ayat 3 mengikuti SKB. SKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan cat BKN dan instansi pemerintah berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam melaksanakan SKB. Nah, untuk materi SKB itu sendiri, materi SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada cat BKN. Kemudian, materi SKB sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait. Kemudian untuk pasal 34, selain materi SKB dengan cat BKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, materi SKB dapat berupa psikotes dan tes potensi akademik. Selain itu, terdapat juga tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani, tes praktek kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara, dan atau tes lain sesuai persyaratan jabatan. Nah, untuk paragraf ke-7, ketentuan SKB, pelaksana SKB pada instansi pusat menggunakan cat BKN. Selain melaksanakan SKB dengan cat BKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, instansi pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 jenis atau 3 bentuk tes lain pada tiap jabatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 setelah mendapatkan persetujuan menteri. Nah, poin ketiga, dalam hal instansi pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan cat BKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai SKB secara keseluruhan. Dan dalam hal terdapat jenis atau bentuk tes, wawancara pada SKB selain dengan cat BKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai SKB secara keseluruhan. Nah, kemudian seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 huruf B menggunakan sistem cat BKN. Seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 memuat kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Materi seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A disusun oleh instansi pembina JF dan atau instansi teknis jabatan pelaksana untuk
Selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Materi seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dan huruf C disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam bentuk bank soal CAT BKN. Nah, seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Penilaian integritas dan moralitas itu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan wawancara. Kemudian untuk sistem seleksi kompetensi tambahan teknis itu dapat dipelajari lebih lanjut, kemudian juga terkait hasil akhir dari perhitungan seleksi. Nah, yang pertama, pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk pengadaan PNS dan pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan P3K. Untuk pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana yang dimaksud, itu SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%. Nah, itu tadi ada beberapa informasi yang bisa aku sampaikan dari buku panduan yang dirilis oleh Kementerian Pan-RB. Jika kalian menginginkan secara langsung dan ingin mendownloadnya sendiri untuk kalian pelajari, kalian bisa akses di link yang akan aku share di akhir video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videoku kali ini. Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan diberi kelancaran. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.